Kalau dari sana nggak bisa langsung ya? Udah. Udah, Mbak, udah. Dari kita dan yang kemarin siap, Halo. kita siap ya. Oke, yang kemudian dari para kedua lainnya seperti perlawan, apakah kita sudah siap? Biasanya silakan kita kesempatan sebutkan kepada kecepatan yang untuk kecepatan apa-apa tersebut. Jadi kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman, KQ Majelis Hakim di Jalan KRT Pringgo Tingrat nomor 1 Berang terjadi di Sleman perihal persetujuan penggugat terhadap penggugat intervensi dengan format yang bertanda di bawah ini nama Insinyur Kumartin SHMH, nomor kartu induk penduduk 31702260767008, pekerjaan advokat pada kantor Insinyur Kumartin SHMH and partner Mobil, beralamat di Jalan 75 nomor 27 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus nomor 010 SPT KH KPRF 25 2025 tanggal 1 Mei 2025 dalam kedudukannya sebagai penggugat dalam perkara nomor 16 PDT J 2025 PN SNN di Pengadilan Negeri Sleman. Dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan memahami permohonan intervensi yang diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik SHMH yang berkedudukan di Jalan Kaum nomor 1 Peremulung RT 03 RW 09 Sondakan Lawean Surakarta 57147. 2. Tidak keberatan dan menyetujui permohonan intervensi tersebut. 3. Menerima ikut serta dia penggugat intervensi yang mendukung kedudukan hukum penggugat. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Makassar 1 Juni 2025. Sekian. silakan intervensi. Ya, silakan giliran dari terbuka satu ya. Yang tersebut silakan untuk tulang ini kuasa salah satu kuasanya saja. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan kami nanti dari permohonan intervensi pada Majelis Hakim yang terhormat, Majelis Hakim Komisi Perkara pada 106 dari PDT dari 2025 P Sleman pada Provinsi Sleman kelas 1 perihal tanggapan permohonan intervensi. Dengan hormat bertanda bahwa ini Dr. Arianto SHMH, Imam Istiqlal SH, Polri Khairul Arimapa SHMH yang berkantor pada Arianto Detekan bertindak untuk dan atas nama dan kami 1. Profesor Dr. Hopa Emilia, Magister Medical Education, SPOG, KPSD,
pekerjaan Rektor Universitas Gadjah Mada. 2. Profesor Dr. Bening Udasmoro SSMHUM BA sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajar Universitas Gadjah Mada. 3. Dr. Danang Sri Harmoko SSI pekerjaan selaku Wakil Rektor Bidang Penelitian Pengembangan Usaha dan Kerjasama Universitas Gadjah Mada. 4. Dr. Ali Sujito SOS MSI pekerjaan selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni Jawa Universitas Mada. 5. Profesor Dr. Supriyadi MSc selaku Wakil Rektor Sumber Daya Manusia dan Keuangan Universitas Gadjah Mada. 6. Sigit Sunarta SHUT MP MSc PhD selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 7. Dr. Hewan Sugeno SC pekerjaan selaku Pembina Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Majelis Hakim yang kami hormati, bersama ini perkenankan kami menyampaikan tanggapan permohonan intervensi perkara nomor 108 dari PDT-G garing 2025 PN Sleman yang diajukan Dr. Muhammad Taufik Sleman sebagai pemohon intervensi tertanggal 21 Mei 2025 yang dibacakan di hadapan persidangan pada tanggal 28 Mei. Pada prinsipnya kami menolak dalil-dalil dari permohonan intervensi yang dimuat dalam permohonan intervensi tertanggal 21 Mei 2025. Permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi didasarkan pada alasan adanya kepentingan yang sama dengan menggugat dalam bentuk kepentingan untuk membuka data mantan Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo terkait ijazah tingkat strata 1 dan tengah mengajukan gugatan yang serupa di Pengadilan Negeri Surakarta nomor 99 garing PDT-G garing 2025 PN Surakarta. Kedudukan pemohon menjadi intervien dalam perkara akuo menurut hemat kami tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata dengan pertimbangan dan alasan dua hal, yakni tidak memenuhi kualifikasi formil dan kualifikasi material. Adapun alasan pertimbangan kedua hal tersebut kami uraikan sebagai berikut. 1. Kualifikasi formil. 1. Bahwa permohonan intervensi pada perkara nomor 106 garing PDT-G 2025 garing PN Sleman sesuai dalilnya apabila merujuk pada pasal 279 FI termasuk dalam kualifikasi intervensi hukum, serta pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat. Kedua, bahwa pada pertemuan teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Mahkamah Agung RI, masuknya pihak ketiga dalam proses perkara perdata, majelis hakim pemeriksa perkara intervenin mempunyai hubungan hukum, kepentingan hukum, dan kerugian dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Sesuai dengan pertemuan ini, sehingga menjadi perlu terlebih dahulu menguji apakah permohonan pemohon intervensi perkara nomor 106 garing PDT-G garing 2025 garing PN Sleman ini memiliki hal-hal yang dipersyaratkan tersebut. 3. Bahwa sesuai dalil intervenin tersebut hanya menerangkan permohonan intervensinya, menyatakan adanya kesamaan kepentingan hukumnya dengan penggugat karena gugatan terhadap instansi untuk membuka data mantan Presiden yaitu Joko Widodo terkait ijazah tingkat strata 1 dan tengah mengajukan gugatan serupa di Pengadilan Negeri Surakarta nomor 99 garing PDT-G garing 2025 PN Surakarta. 4. Bahwa berdasarkan dalil intervenin tersebut sulit sepertinya untuk dapat menguji apakah ada hubungan hukum, kepentingan hukum, dan kerugian dari perkara yang sedang diperiksa. Tegasnya permohonan intervensi tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu permohonan intervensi. 5. Bahwa selaku para
tergugat dalam perkara nomor 1/G/2025/PN9, kami menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan pemohon intervensi. Adapun mengenai kepentingan hukum dan kerugian, pemohon intervensi tidak memenuhi syarat formil praktek acara perdata sebagai pihak ketiga yang atas inisiatifnya menggabungkan diri dalam usaha tersebut. 6. Bahwa dalil intervenir hal serupa telah dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dan masih berlangsung saat ini, sehingga dapat dipersamakan menjadi kepentingan sama merupakan dalil yang keliru. Kesamaan kepentingan hukum tidak bisa disandarkan pada gugatan yang serupa di suatu pengadilan. 7. Bahwa dalam praktik persidangan ada tidak salah untuk menjadi pemohon intervensi. Menurut Pak Mukti atau antara lain, A, tidak adanya permintaan masuk sebagai pihak yang disertai tuntutan hak tertentu. B, tidak adanya kepentingan hukum langsung dari pihak yang ingin dilindungi dengan mendukung salah satu pihak yang berbicara. C, kepentingan tersebut harus memiliki keterkaitan dan sedang bisa. 8. Bahwa dari syarat tersebut tidak satu pun isi permohonan intervensi yang memiliki kriteria syarat yang dibenarkan dalam acara. Pertama, permohonan intervensi tidak menerangkan mengenai tuntutan atas hak yang dimiliki oleh pemohon intervensi. Hal ini tidak ditegaskan oleh intervenir apakah merupakan seseorang atau subjek yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Kedua, intervenir tidak pula menerangkan kepentingan hukum apa yang akan diliputi, sehingga objek perkara sangat sumir dan tidak jelas. Ketiga, kepentingan hukum adalah penggugat dengan pemohon intervensi tidak berkorelasi dengan perkara. Objek gugatan penggugat adalah berkenaan dengan pemberian informasi publik dan instansi, sedangkan intervenir berkenaan dengan membuka data. Keduanya merupakan hal yang saling bertolak belakang. 9. Bahwa setelah itu intervenir berdalih memiliki kepentingan hukum yang sama dengan penggugat, pun tidak dasar hukum dan dasar apa yang mengajukan gugatan kepada para penggugat sebagai suatu institusi pendidikan. Hal ini dapat dinilai sebagai suatu permohonan yang sumir atau obscure legal antara permohonan dengan tuntutan yang diajukan. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1149/SIP/1979 tanggal 7 April 2009, gugatan yang tidak jelas objek yang haruslah ditolak atau tidak terima. 10. Bahwa berdasarkan tersebut permohonan intervensi secara formil tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam acara. Dengan demikian, mohon majelis hakim pemeriksaan perkara menolak dan mengesampingkan pemohon intervensi. Kualifikasi material permohonan intervensi dari pemohon tidak memenuhi syarat material tidak diterima aturan dalam hukum acara perdata. Hal ini kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa apabila dipersamakan yang digugat dengan intervenien, artinya intervenien turut pula mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan para tergugat. Bahwa pada gugatan mengenai perbuatan melawan hukum harus jelas unsur-unsur yang diuraikan dalam gugatan, yakni ada perbuatan yang mengandung melanggar hukum secara undang-undang ataupun kepatutan yang diakibatkan karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh para penggugat. Dan ada kerugian bagi penggugat serta kerugian yang timbul tersebut harus memiliki hubungan kausal kerugian kesalahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 13. 3. Bahwa uraian unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak dituangkan oleh intervenir di dalam permohonannya, sehingga menurut kami permohonan intervensi ini justru melanggar ketentuan pasal 163 AIR yang mengatakan bahwa siapa yang mengaku memiliki hak pengendalian untuk memegang haknya, dia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Supreme telah menggariskan beberapa syarat dalam penyusunan gugatan
hadir secara terang dan tegas melanggar yang dilanggar oleh pemohon intervensi, yakni seseorang bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan sepanjang cukup memberikan gambaran tentang kejadian atau peristiwa material di dasar tuntutan sebagaimana bersifat Mahkamah Agung RI nomor 547 K/1972 tanggal 15 bulan 3 2010. Kedua, apa yang harus disebutkan dengan jelas dari Mahkamah Agung nomor 492 K/1970 tanggal 21 bulan 11. 5. Dari uraian tersebut, permohonan intervensi tidak memenuhi syarat material suatu gugatan ataupun permohonan dengan demikian mohon majelis hakim dapat mengesampingkan permohonan yang diajukan oleh pemohon intervensi. 3. Atas permohonan pemohon intervensi yang sedemikian, apabila diterima permohonan justru menimbulkan pertentangan ketentuan dalam acara dan duplikasi proses peradilan politis pending secara substansi. Pengajuan intervensi dalam perkara ini bukan untuk melindungi hak hukum pribadi, melainkan untuk memperluas mendramatisasi isu publik dan keluar dari tujuan hukum acara pidana. 4. Bahwa berdasarkan tersebut kami permohonan intervensi tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai intervenien dalam perkara akuo. Legal standing yang dimaksud intervensi berdasarkan pasal 279 RP bukanlah kepentingan moral, ideologis atau keinginan memperluas wacana publik aktual langsung dan mencederai oleh hasil keputusan perkara. Oleh sebab itu permohonan intervensi berdasarkan di atas pohon yang mulia majelis hakim pemeriksaan berkenan memberikan putusan selah sebagai berikut. 5. Menyatakan secara hukum menolak permohonan intervensi terhadap perkara nomor 108 dari PDT untuk seluruhnya. Subsidiar bila bisa. Demikian. Ya, silakan diserahkan kepada majelis hakim dan Pak Kepala. Juga ada subkopinya supaya di melalui PNS. Silakan untuk kuasa hukum dari Pak Kasubjo untuk mendapat kita. Ya. Kepada yang berhormat majelis hakim pemeriksa perkara dan persyaratan PDTG 2025 PNC Maki mengajukan kesimpulan. Perihal tanggapan tergugat 8 terhadap permohonan intervensi. Tentang bertanda tangan di bawah ini yang Pak Komdesa NHLI dan Unit Ismantoro SH Advokat Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBA Fakultas Hukum GR alamat kantor di Jalan Sosial Justia nomor 1 Bila Sumur Catur Tunggal Depok Sleman dari Istimewa Yogyakarta. Hanya saat singkat yang mulia. Menulis pada surat permohonan intervensi tertanggal 21 Mei 2025 dalam perkara nomor 16 PDTG 2025 PN Sleman di Pengadilan Sleman. Dengan ini kami menyampaikan tanggapan tergugat 8 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut. Nomor 1 tentang kedudukan hukum, alasan dan kepentingan pemohon intervensi. A. Kedudukan hukum atau legal standing judicial pemohon intervensi tidak terpenuhi. Bahwa tujuan intervensi atau bergabungnya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan pemeriksaannya adalah demi terwujudnya sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan menghindari perkara-perkara yang saling berkaitan tetapi menjadi perkara tersendiri, serta menghindari adanya putusan yang saling bertentangan terhadap jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1060 IP 1972, sehingga dikenal 3 bentuk intervensi yang itu serta atas kemauan sendiri dan membela kepentingan sendiri,
Oke atau joined atas kemampuan sendiri membela kepentingan salah satu pihak, dan pribadi atau juga kemampuan sendiri tetap namun ditarik menjadi pihak oleh para pihak. Pemohon intervensi aku, pemohon intervensi bermaksud menjadi pihak dalam perkara nomor 106 PDTK 2025 PS5 di Pengadilan Negeri Sleman dengan cara bukit dengan posisi membela kepentingan penggugat. Secara formil, pihak terkait yang melakukan intervensi harus memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau lain objek sengketa yang sama dan alasan yang benar sebagaimana ketentuan pasal 279 sampai dengan 271 MP. Pada pembahasan aku berkaitan dengan kedudukan hukum legal standing para pemohon intervensi tidak menjelaskan secara tegas tentang kapasitas hukumnya sebagai siapa dan dalam kedudukan apa dalam permohonan intervensinya. Terhadap tidak jelas dan tegasnya kedudukan hukum atau legal standing, maka akan batal. Tidak adanya hubungan hukum, dasar hukum, dan kepentingan hukum bagi pemohon intervensi untuk dapat menjadi pihak dalam pemeriksaan perkara yang sudah berjalan pemeriksaannya. Bahwa dalam permohonan intervensi aku, pemohon intervensi mendalilkan identitasnya sebagai WNI, warga negara Indonesia, dan mencantumkan pekerjaannya sebagai dosen. Selanjutnya, apakah kedudukan pemohon intervensi sebagai WNI dan dosen secara logis dan juridis dapat memberikan hukum atau legal standing dari pihak yang saya perkatakan aku dengan cara booking atau joined yang membela kepentingan penggugat. Pertama, berkaitan dengan kedudukan pemohon intervensi sebagai WNI yang pada dasarnya hak-hak yang telah dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berikut peraturan undang-undangan organik di bawahnya. Bahwa kedudukan pemohon intervensi sebagai WNI dengan setiap hak-haknya yang secara spesifik berkaitan dengan hak kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, maka hak pemohon intervensi sebagaimana yang sama dengan 280 juta lebih penduduk Indonesia belum bisa secara serta-merta otomatis dari dasar hukum, alasan hukum dan kepentingan hukum menjadi intervensi dalam perkara. Kedua, berkaitan kedudukan pemohon intervensi sebagai dosen, maka berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa dalam tanda kutip, dosen memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan dosen memiliki peran dalam implementasi dalam perguruan tinggi yang juga pilar yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Bahwa kedudukan pemohon intervensi bersama dengan 300.000 lebih dosen di Indonesia, maka berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen serta pidana perguruan tinggi tersebut di atas juga sekali tidak memberikan kedudukan hukum, dasar hukum, kuasa hukum, dan kepentingan hukum bagi pemohon intervensi untuk dapat menjadi tidak intervensi dalam pembentukan perkara nomor 106 PDTK 2025 PNT Makin Bekas 3 di Pengadilan Negeri Sleman. Selain itu, dalam perkara nomor 106 PDTK 2025 PNT Makin Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan gugatan putusan 1 angka 1 halaman 1 gugatan, penggugat mendalilkan kedudukan hukumnya sebagai pemerhati hukum yang terpadu secara moral, namun secara tidak konsisten pada pasal 6 halaman 3 gugatan, penggugat mendalilkan lagi tentang kedudukan hukumnya sebagai wakil masyarakat Indonesia. Apakah klaim pemohon intervensi yang memiliki dalam tanda kutip kesamaan kepentingan dengan penggugat tersebut dapat diartikan juga memiliki kesamaan kedudukan dengan penggugat yang sebagai pemerhati hukum dan sekaligus sebagai wakil masyarakat Indonesia, atau tersebut sama sekali tidak dijelaskan oleh pemohon intervensi. B. Pemohon intervensi permohonan intervensi bertentangan dengan hukum acara. Bahwa pada posita angka 1 halaman 1 permohonan intervensi, pemohon intervensi mendalilkan pelaksanaan intervensinya yakni masuk menjadi pihak terkini yang dikarenakan memiliki kesamaan kepentingan dengan salah satu pihak yang penggugat. Bahwa alasan hukum tersebut bertentangan dengan dalil pemohon intervensi sendiri. Bagaimana posita angka 3 halaman 4 permohonan intervensi yang mendalilkan bahwa pemohon intervensi telah mengajukan gugatan dalam tanda kutip hal serupa dengan perkara nomor 99 PDTK 2025 PNSKT di Pengadilan Negeri Surakarta
yang sedang berjalan pemeriksaannya. Dalil pokok intervensi yang dalil merasa memiliki kesamaan kepentingan sehingga berkehendak menjadi terpilih dalam perkara aku, dan dalil pemohon intervensi telah mengajukan hal serupa yakni gugatan objek sengketa yang sama di PSK kata yang sedang berjalan pemeriksaannya, maka menjadikan adanya pertentangan dengan praktik hukum acara perdata Indonesia di dalam pemeriksaan perkara aku. Para pertentangan tersebut adalah sebagai berikut, yakni penggugat dalam perkara dengan objek sengketa yang sama di pengadilan bermaksud pihak juga dalam perkara dengan objek sengketa yang sama di pengadilan B, sehingga dimungkinkan terjadi kondisi atau keadaan hukum sebagai berikut: A. Litis pedentis atau pokok perkara yang sama sedang diperiksa oleh pengadilan lain. B. Res interim atau res judicata, pokok perkara yang sama telah diputus pengadilan yang lain. Akan terjadi apabila PSK akan menjatuhkan putusan dengan objek sengketa yang sama dengan perkara yang sedang berlangsung pemeriksaan. C. Potensi disparity of sentencing, dengan kemungkinan adanya perbedaan putusan terhadap objek sengketa yang sama tersebut apabila PM Jakarta dan PM Sleman menjatuhkan putusan dengan objek sengketa yang sama akan menimbulkan polemik dalam perkara. Sedemikian permohonan intervensi aku justru bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta bertentangan dengan hukum acara perdata Indonesia. C. Pemohon intervensi tidak berdasar hukum. Bahwa aku berdasarkan gugatan karena sengketa keperdataan perbuatan lawan hukum, sehingga secara juridis semesta sengketa permasalahannya berdasar pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh penggugat dan para tergugat di dalam lapangan hukum perdata atau hukum keluarga dan kebendaan, jika berdasarkan pada ketentuan tentang perbuatan lawan hukum yang diatur dalam pasal 1345 KUH Perdata yakni setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut, bahwa gugatan sama sekali bukan tentang gugatan dengan objek sengketa informasi publik. Bahwa intervensi pada halaman 4 satu permohonannya mendalilkan memiliki kepentingan yang sama dengan penggugat. Selanjutnya dalam angka 2 permohonannya, pemohon intervensi menjelaskan bahwa gugatan adalah terhadap instansi untuk membuka data mantan Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo terkait ijazah tingkat standar 1. Sedemikian ilustrasi pemohon intervensi tersebut belum menggambarkan kedudukan hukum dan dasar hukum kepentingan untuk turut menjadi pihak dalam perkara aku nomor 106 PJTG 2025 PSN di Pengadilan Negeri Sleman. Bahwa pemohon intervensi tidak menjelaskan sangat jelas dan didukung dengan alat bukti mengenai hubungan hukum dan perbuatan mana yang dilakukan oleh penggugat dan para tergugat dikaitkan dengan objek sengketa perkara aku, sehingga intervensi memiliki kedudukan hukum untuk membela kepentingan hukumnya, kepentingan hukum penggugat dalam nomor 106 PBIE 2025 PSN di Negeri Sleman tersebut. Bahwa pada halaman 4 angka 3 permohonan, pemohon intervensi mendalilkan telah mengajukan gugatan sebagaimana register perkara nomor 99 PDTG 2025 PSKT di Pengadilan Negeri Surakarta. Namun fakta hukumnya dalam permohonan 1, pemohon intervensi tanpa melampirkan alat bukti surat gugatan perkara nomor 99 PDTG 2025 PSKT di Pengadilan Negeri Surakarta. 2, menyebutkan siapa pihak dalam perkara nomor 99 PDTG 2025 PSKT di Pengadilan Negeri Surakarta sehingga bisa diketahui adanya kesamaan atau perbedaan para pihaknya dengan perkara nomor 109 PDTG 2025 PSKT di Pengadilan Negeri Sleman. 3, tanpa menyebutkan objek sengketa perkara nomor 99 PDTG 2025 di PSKT Pengadilan Negeri Surakarta sehingga bisa diketahui ada kepentingan hukum pemohon intervensi dalam pemeriksaan perkara nomor 106 PDTG 2025 PN Sleman di Pengadilan Negeri Sleman. 4, tanpa menyebutkan dasar gugatan dalam perkara nomor 99 PDTG 2025 PSKT di Pengadilan Negeri Surakarta. Hal tersebut untuk mengetahui sama tidaknya dasar gugatan dalam perkara nomor 106 PDTG 2025 PN Negeri Sleman dengan perkara nomor 99 PDTG 2025 PSKT di Pengadilan Surakarta yang akan digunakan sebagai dasar pengadilan mana yang berwenang dan menghindari pemeriksaan perkara pokok perkara yang sama di pengadilan lain agar salah satu putusan tidak menjadi negasi dan menghindari kelanjutan hukum dan disparity of sentencing atau perbedaan putusan.
Bahwa berdasarkan hal di atas maka konsekuensi sama sekali tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan terang tentang dengan memberikan dasar hukum background dan dasar fakta background yang mendukung dengan alat-alat yang didukung dengan alat-alat bukti terkait pada hubungan hukum dan perbuatan mana yang dilakukan dan mana tidak dikaitkan dengan objek sengketa perkara hukum sehingga pemohon intervensi memiliki kedudukan hukum atau legal standing pasal hukum dengan hukum yang cukup untuk menjadi pihak dalam perkara nomor 106 jadi 2025 pengadilan pengadilan Sleman. D. Tidak yang kepentingan hukum intervensi bahwa sebuah perkara dengan pasal 281 NP intervensi harus dijelaskan dengan terang kepentingan yang menjadi pihak dalam 106 DPT 2025 Sleman di pengadilan Sleman. Bahwa pada posisi AK 1 halaman 4 pemohon intervensi mendalilkan adanya alasan intervensi yang yakin kami akan masuk menjadi pihak intervensi yang dikatakan memiliki kesamaan kepentingan dengan salah satu pihak yakni penggugat. Bahwa kepentingan hukum dalam intervensi akan berkaitan dengan hilangnya hak untuk membela diri yang tidak diperkenankan menjadi pihak dalam perkara yang sudah berjalan pemeriksaan sehingga pemohon intervensi harus menyampaikan secara logis dan yuridis kepentingan hukumnya tersebut bahwa pemohon intervensi sama sekali tidak menyampaikan kepentingan hukum ataupun urgensi hilangnya hak untuk membela diri jika tidak diperkenankan menjadi pihak dalam perkara nomor 106 PDTG 2025 PRT 5. Justru fakta hukumnya, pemohon intervensi telah mendapatkan hak-haknya sebagai penggugat dalam pemeriksaan persidangan perkara nomor 99 DTG 2025 PRSKT di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, secara logis dan yuridis tidak ada hak intervensi yang hilang untuk membela dirinya dalam perkara, sehingga tidak ada hak pemohon intervensi yang hilang untuk membela dirinya dalam perkara nomor 16 DTG 2025 di Sleman. Bahwa berdasarkan segala di atas, maka pemohon intervensi tidak memiliki kedudukan hukum atau standing, tidak memiliki alasan hukum dan kepentingan hukum yang benar untuk dapat menjadi pihak yang turut bersengketa dalam perkara aku. Sehingga adil dan wajar bila majelis hakim memeriksa perkara aku mengesampingkan permohonan intervensi aku dengan menyatakan permohonan intervensi tidak dapat diterima. Nomor 2 permohonan berdasarkan segala di atas dan ini permohonan intervensi. Dengan ini terbuka 8. Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman CQ Majelis Hakim Memeriksa Perkara nomor 106 DJG 2025 Sleman aku agar sudi menerima memeriksa dan menjatuhkan putusan soal dengan awal seperti berikut. 1. Menerima tanggapan tergugat 8 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan intervensi oleh pemohon intervensi tidak dapat diterima. 3. Dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir subsidiar mohon putusan yang saat diambilnya XI dan dulu hingga tambah tepat yang dia Ya, silakan di ya, jika ada runway supaya di runway sama soft copy-nya kalau sudah dibawa disimpan, kalau belum nanti ada TXT. Demikian sudah selesai ya untuk ada perbaikan. Di saja nanti di tidak diserahkan. Tidak dulu ya Pak.
Direct ya, 200 ya. Bahkan para pihak. Jadi pada hari ini kita sudah mendengar semua ya, eh, dari para pihak, baik dari siapa gugat, para dan karena itu untuk memberikan putusan selah ya, majelis hakim memohon waktu karena punya libur ya, jadi kita akan menunda persidangan insya Allah nanti pada hari Selasa yang akan datang tanggal 10 tidak kesepian tidak pengadilan negeri ini masih cuti Pak 9. Jadi kita akan putusan tanggal 10 hari Selasa 10 Juni 2025 sekitar jam 10 ya supaya itu dengan agenda pembacaan putusan silat dari para pihak dan semua para pihak ini sebagai undangan resmi diharapkan hadir pada waktu dan tanggal. Sebelum kita menyatakan ditutup pada hari datang tersebut, apakah ada yang mau disampaikan dari buat cukup dari para tergugat cukup dari Bapak apa pemohon juga cukup ya pemohon intervensi. Dengan demikian untuk pada hari ini kami nyatakan cukup dan ditunda kembali pada hari Selasa yang akan datang tanggal 10 Juni 2025 tanggal 10 Juni 2025 dengan agenda acara persidangan yaitu pembacaan putusan selah ya, sidang selesai.